udah ada Farah Queen ya kan. Sekarang ada lagi. Ini mama cantik kita pagi hari ini. Luar biasa. Siapakah dia? Siapakah dia? Selamat pagi. Tepuk tangan. Semangat, belum ditanya udah ngomong. Thank you. Pagi-pagi merah membara bikin seger semua. Ini orange. Ini orange. Ini orange Aku ya. nggak janjian loh sama Kelihatannya merah di sini. Iya, sama sama Donna, Anda, tapi matching banget. bisa Juga. matching. Ya, itu yang Gimana mungkin. Madonna? Apanya gimana? Itu little cucu kecilnya. Cucu, iya, udah 10 bulan, lagi ampun. pinter, mau berdiri-berdiri terus. Ini nggak, gemes. ini nggak cocok punya cucu. Cocok ya. Mbak Donna udah punya cucu malah makin Makin muda. Makin muda. Iya, karena kesirap cucunya sama Iya, gue. tarik ya soalnya. Cucunya udah dewasa. Luar biasa. Hari ini mau kemana rencananya Mbak Donna? Hari ini aku banyak urusan banget, makanya buru-buru nih. Tapi terima kasih lo udah nyempetin ke pagi-pagi. Iya, makasih juga. Iya. Soalnya katanya di pagi-pagi banyak ilmunya, jadi aku mau. Betul, memang Gitu. kita di sini memberikan ilmu pengetahuan kepada sahabat pagi ya. Jadi yang sebelumnya nggak sekolah, ngeliat sahabat pagi jadi sekolah. Iya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Donna, saya mau kasih tahu dulu nih ada seorang kakek ya, kenalan saya sih udah lama. Namanya ya. siapa kakek? Namanya Huang Yongfu. Oh, Huang Oh, Yongfu. itu orang dari Thailand, bukan? Bukan, dia Itu tuh temennya peranak. ini ya, PBB ya. Kemana-mana. Iya, saya memang teman saya di mana. Ini peranakan Ciledug sama Sukabumi. Dia seorang penyelamat untuk desa Pelangi di Ini Taiwan. Inspiring people Inspiring ya, peoples di ya. Taiwan. Untuk menyelamatkan sebuah desa dari penggusuran, seorang kakek bernama Huang Fu dari Taiwan yang berusia 93 tahun ini setiap harinya melukis dinding tembok rumah yang ada di desanya, yaitu sebuah desa yang dibangun untuk para veteran. Nah, Oh, rumah-rumah dia orang lukis nih sendiri. yang digambar sama dia. Iya. Izin nggak ya? Oh, boleh ya? Oh, boleh. Boleh Oh, tapi lah. jadi keren. Boleh banget lah, sih. rumah kita mau dicat kuning, hijau juga Bagus. boleh kan. Tapi Ini lihat tuh. hanya ada gambar-gambar. Kakek ini melukis satu desa. Oh, bayang kan? Kok banyak orang-orang lihat berarti udah Jadi jadi tempat wisata. jadi tempat wisata. Jadi dia naikkan desa ini, popularitasnya jadi naik dan orang-orang akhirnya datang ke situ untuk menjadi tempat wisata. Namanya Desa Pelangi. Karena semua ada gambar di situ ya. Jadi nggak jadi digusur. Awalnya emang gitu, itu jadi dia. pemerintah mengeluarkan surat perintah untuk menggusur desa tersebut karena akan dibangun dengan bangunan baru dan megah dan layak huni. Masyarakat disarankan untuk meninggalkan tempat dan diberi uang ganti. Sejak saat itu banyak orang yang pindah dan tinggallah si kakek uang itu seorang diri di desa tersebut. Makanya dia mulai melukis dinding-dinding rumah yang sudah ditinggalkan sama orang-orang. Tapi pada akhirnya justru ini mengundang banyak orang untuk Datang untuk ke sana, datang ke ya. sana. Dia itu tidak ingin pindah karena menganggap desa itu banyak kenangan. Biasalah kalau orang tua ya gitu Iya, ya. betul. Tapi karena dia sendiri, kesepian, setiap hari dia mulai melukis desa tersebut dan menjadi desa Pelangi yang indah. Iya. Luar biasa ya. Luar biasa, Akhirnya seorang kakek. mahasiswa menemukan tempat tersebut dan menyerukan kampanye penyelamatan desa. Kini desa tersebut tidak jadi disita dan justru dijadikan tempat untuk wisata. Wah. Tuh kan, kata aku nggak jadi digusur. Kayak berapa pendapatannya kayak setahun ya gitu. Tapi saya lihat gambar-gambar di situ ya nggak ada gambar penggunungan sama ini ya, sama matahari, terus ada burung dua di atas gitu ya. Kalau kita gitu ya di Indonesia ya. Itu adalah gambar SNI standar. SNI anak TK di Indonesia. Mbak Donna, ngomong-ngomong nih, Apa? Mbak Donna kok masih tetap cantik seperti ini? Resepnya apa sih? Resepnya lengkuas, dua biji, Beneran 2 serius nih, potong. aku beneran loh. Terus Iya, bawang beneran. merah 3 siung, bawang putih 4 siung. Beneran? Digerus lu makan deh, buat lo biar tambah cakep Andre. Itu bisa jadi awet muda? Enggak. Kirain beneran. Ya awet muda itu dari Allah lah, karunia dari Tuhan. Mindset juga ya, pikiran juga Mungkin kali kali ya. ya. Yang nggak Tapi perlu super- dikerjain, nggak usah dikerjain lah Iya, gitu. iya, Karena iya. capek-capekin badan, kasihan badan kan dikasih pekerjaan yang aneh-aneh, gitu. Dianya juga capek kali. Makanya segala sesuatunya jangan berlebihan lah. Bicara juga jangan berlebihan ya. Setuju. Itulah resepnya. Tapi dia ada inspiring people juga. Ada yang bilang kalau wanita ini tidak rupawan. Oh. Jadi bahkan menjadi bahan bulian. Oh. Seorang perempuan dari Amerika bernama Lizzie Velasquez, umurnya 26 tahun, menderita penyakit yang menyebabkan berat badannya itu hanya 27 kg. Wow. Dan dicap sebagai wanita tidak rupawan di dunia oleh media sosial. Sejumlah orang yang tidak berperi kemanusiaan ini membuat video yang berisikan ejekan terhadap dirinya. Ini luar biasa ya. Sampai diejek-ejek, dibully pakai sosial media. Awalnya Lizzie itu sangat terpukul dengan ejekan kasar dari media sosial. Namun
Lizzy pun membalas mereka dengan sebuah film inspiratif yang dibuatnya bersama seorang ibu yang anak perempuannya meninggal akibat dibully seperti dirinya. Saat ini film tersebut ditonton lebih dari 240.000 orang dan Lizzy menjadi seorang motivator untuk orang-orang yang memiliki kekurangan. Nih ya, untuk para haters yang sering nulis-nulis, yang sering ngetik-ngetik secara mudah untuk membuli orang, memojokkan seseorang, yang juga dengan gampangnya menilai hidup seseorang. Mendingan tonton deh film kayak gini ini ya. mulia banget hatinya ya, udah dibully bukan dia membuli balik, malah dia memberi inspirasi buat kepada orang orang lain. berbaik. Nah itulah akhirnya makanya awet muda. Jadi- salah ya, bukan gue ya. Jadi sebetulnya tanpa disadari ini ada sebuah tips bagus ya. Bagi Anda haters-haters yang suka menjelek-jelekan orang, sebetulnya yang jelek adalah Anda sendiri. Iya, betul. Begitu. Jadi sadarlah ya. Sadar. Tetap nggak boleh Karena gitu, orang Bre. Iya, nggak gampang boleh. banget. Awet muda nggak boleh gitu. Tapi sekarang orang-orang mudah banget untuk menghina, menjelek-jelekan, menjudge, itu hanya one step away, cuman one thumb away gitu, cuman pakai jempol doang untuk menghina, menjelekan. Iya, Karena tapi mereka secara direct kan langsung ke Dampaknya orangnya. itu bakal seumur hidup loh, Iya. sampai ke atas ya. Betul. Makanya undang-undang soal ITE ini, soal media sosial ini saya sih setuju. Untung gua gampang ngomongnya karena gua nggak punya media sosial. Oh iya? Ini lebih aman kayak Mbak Dona begini. Udah Iya, nggak main nggak media usah ya. sosial, udah nggak usah mendingan nggak usah sama sekali. Juga Jadi sih, aman. ya pakai kan? sandi Morse aja ya. Iya, Mbak, ya. betul. Selain ini juga ya ada juga inspiring people juga, ini kuli panggul yang mendapatkan gaji dari Google. Wow. Nah, seorang pria yang bernama Henry yang berprofesi sebagai kuli panggul di Makassar memiliki penghasilan 1.000 US dollar atau senilai 13 juta per bulan dari Google. Gimana caranya? Pria ini berhasil mendapatkan penghasilan luar biasa ini setelah bekerja keras membuat aplikasi yang dibagikannya di aplikasi Android Play Store. Hah? Oh, Henry belajar aplikasi Keren banget. game untuk Android Play Store sekitar 10 bulan. Kemudian hanya dengan laptop jadul berkapasitas kecil. Tapi teman-temannya membantu dengan laptop yang lebih bagus. Akhirnya Henry berhasil mendapatkan kehidupan yang layak karena hasil kerja keras. Ya, itu inspirasi buat anak muda sekarang ya, yang nganggur-nganggur ngabisin uang ibu. Iya. Atau suami-suami muda yang nganggur-nganggur ngabisin uang istri. Nah, Liatin anak betul. muda zaman sekarang. Betul sekali. Yuk, mari. ayo. Otaknya cerdas tapi nggak sombong, tetap Betul. kerja keras jadi kuli dan mau panggul. dan mau belajar. Mau Yang belajar. penting mau belajar. Yang penting mau ya. belajar. Masa nggak nyangka dan nggak dinyana ya pas ngeliat, hah, dalam pelupuk hati yang paling dalam ngeliatnya, oh ini kan kuli panggul doang. Pelupuk hati yang paling dalam, pelupuk mata Oh, kali. pelupuk mata. Melihat, oh, salah. Melihat lewat pelupuk Iya, mata iya. di lubuk hati yang terdalam. Nah, itu keren banget Memandang bahasa. sebelah mata kan, menatap dia dengan nanar, ternyata dia sangat luar biasa. Dan penghasilan kalau dia. ditelaah lagi, memang ini faedahnya luar biasa. Faedahnya sangat luar biasa ya Pak. Kita cermati nih, ada Iya. juga yang sangat unik. Polisi bernama Andi Go to School. Nama aslinya. Nama Polisi aslinya. Andi go to school. Namanya Kenapa Andi nggak Andi go to police? Nah itu mungkin waktu kecilnya. Ini namanya aneh-aneh. Salah satunya kemarin kan sempat ada nama Syaiton. Tuhan. Ada nama Tuhan. Ini ada juga nih seorang polisi namanya unik, Andi Go to School. Oke, berarti nama anak saya diganti JJ go to school. Supaya dia rajin sekolah. Supaya rajin sekolah. JJ, I love you. Tapi bukan dia doang, satu keluarga tuh namanya unik banget. Oh, Dia punya pantes. kakak laki-laki punya kakak namanya Happy New Year karena lahir di tahun baru. Ya. Terus ada juga adanya kalau nggak salah Rudy Good Boy ya. Terus begitu awalnya saat belajar bahasa Inggris, ini awalnya kenapa nama tersebut ya, dengan kata I go to school by bus, mulai bertanya-tanya kok samanya dengan namanya, awalnya dia nggak nge. Lucu. Pas dia belajar bahasa Inggris kok I go to school by bus, kok namanya sama ya sama saya ya gitu. Tapi emang awalnya orang tua itu Berarti- ngasih nama itu buat bikin Andi itu rajin datang ke sekolah. Iya, ini ada teman saya nih baru lahiran anaknya. Dia tuh hobi banget kalau misalnya malam minggu itu jalan-jalan ke pasar. Gue mau coba usulin namanya. Namanya kasih Harry Pasar Malam. Gak enak Pak, nggak usah pasar malam, go to Itu market. pasti keluarganya selalu ceria ya, nama-namanya Iya, namanya lucu-lucu. lucu-lucu. Akhirnya dia punya anak, bikin nama buat anaknya juga unik. Dia kasih nama anaknya itu Genio Silvero Go to Paradise. Ya, Genio. Ini dibaratkan Lucu, buat lucu. anaknya biar menjadi anak baik dan diharapkan bisa masuk surga. Alhamdulillah, amin, amin. Kemudian ada anak keduanya juga ya?
Anak keduanya juga namanya Mother Love. Mother Love. Lucu banget sih. Untuk mengingatkan betapa sulit ibunya mengandung dan agar anaknya tuh sayang sama ibunya, jadi namanya Mother Love. Oh, jadi inget ibu aku. Oh, itu nama-nama unik. Kira-kira kalau misalnya dilahirkan kembali, pengen punya nama apa? Aku mau namain Andre Alhamdulillah. Jadi kita selalu mengucapkan syukur. Bersyukur. Gitu ya. Selalu mengucapkan. Ya Dan berarti semua- nama lu adalah Andre Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keren. Bagus. Kan? Iya, iya, Bagus, iya, bagus, bagus. Ntar deh, kita pikirin deh untuk Iya. nama-nama tersebut ya. Kalau Mbak Dona kayaknya kalau mau ini aku boleh usul nggak? Boleh. Donasi. Jadi memberikan sumbangan. Oh, saya. Donasi. Oke, baru masuk pagi-pagi. Saya. Hestipis. Apa itu? Hestipis damai. Oh, Maksudnya Hesti damai. Hestipis. Ngomongin soal proyek mobil, ditolak di Indonesia. Proyek mobil listrik justru diakuisisi di Malaysia. Oh ya? Ini disayangkan banget ya keputusan Kepala Subdirektorat Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejagung Sarjono Turin yang menyatakan proyek mobil elektrik milik Dahlan Iskan itu nggak lolos uji emisi. Jadi nggak bisa diproduksi massal. Dan produksi proyek mobil selo ini harus berhenti di Indonesia. Gitu. Terus kondisi yang pilu ini muncul dari account Ricky Elson, pengomando proyek mobil elektrik ini di status Facebooknya. Secara tidak langsung, Ricky berkata proyek mobil ini terpaksa ya diakuisisi oleh negara lain. Padahal itu kan dari Indonesia. Ini mobilnya. Ini mobilnya. Ay, keren banget. Ironis banget gak sih? Ini Mungkin harusnya... kalau diproduksi di Indonesia nanti takut kesetrum. Iya. Indonesianya ya, jadi akhirnya nggak diproduksi di negara kita. Aduh. Ada pihak merasa Keren ironis loh. banget mobil dengan model supercar Eropa ini proyeknya terpaksa diselesaikan dan justru punya nama lain di negeri orang, negeri Justru tetangga. dia malah populer di negeri orang. Iya, karena di Indonesia ditolak katanya nggak lolos uji emisi. Mungkin kenapa nggak lolos uji emisi ya mobil supercar kayak gini memang Karena kurang silau cocok kali ya warnanya di kuning Indonesia. kali ya. Mestinya jangan uji emisi ya. Tapi kan itu produksi dalam negeri. Sayang ya. Sayang banget. Ayo Mungkin, lagi mungkin karena uji emisi kali. Emisi. Iya. Dia keluar aja. gitu. Berisik mulu, permisi mulu Iya. katanya ya. Sayang nih. Aduh sayang banget ya. Tapi Terus kita kan nggak tahu kenapa juga ya. Ya mungkin ada masalah lain yang kita nggak tahu ya. masalah. Tapi next time coba ya kalau ada yang bagus-bagus sama negara kita kalau misalnya nggak bisa dicobain supaya bisa karena sayang. Kalau aku punya usul ya, ini mungkin ide ini kelihatannya apa namanya nggak masuk akal ya, tapi ini mungkin bisa diaplikasikan. Mobil dengan sistem voucher, Voucher Pak, gimana maksudnya? isi ulang supaya bisa jalan. Oh jadi setiap habis isi ulang. Aman, aman. Jadi kayak Jadi irit, kalau misalnya irit. pas habis mogok ya, Heeh. kayak listrik isi ulang. Kalau Iya. habis mati lampu kan. Mati lampu. sistem Berarti token mogok. ya. Sistem Tapi token. saya harapkan sistem tokennya itu sama kayak sistem voucher kayak kita beli pulsa telepon ya. Karena Iya. kalau token listrik kan beli 100.000 cuma dapat 70.000. Oke. Iya. Masa sih? Iya Aku nggak kan? tahu. Oh, harus dikelola lagi lebih baik. Iya, Banyak iya. banget pajaknya. Iya. Oh gitu. Jadi kita wow. merugi. Wah, Negara itu bagus juga nih. Indonesia. Kita akan main games yaitu ini ada sebuah video, nanti kita pause, kita tebak lanjutannya itu akan seperti Nah. apa. Coba kita lihat tayangan Oke. video yang pertama. Oke. Jadi Apakah si sepeda Ceritanya. ini akan mencoba untuk melaju ya? Apakah dia akan jatuh? Kalaupun jatuh, dia akan jatuh ke kanan atau ke kiri? ribet banget Iya, sih. Udah iya. dia jatuh-jatuh aja. Jatuh ke kanan atau ke kiri? Jadi ini jatuh nih ceritanya Nah, dia. ini Nggak tahu. jawabannya Jatuh atau enggak? Jatuh atau enggak gitu aja. Jatuh atau enggak? Enggak jatuh kalau aku. Aku jawab nih. Iya. Nggak usah. Jawab. Jawab, Enggak jawab. jatuh. Nggak jatuh ya. Nggak jatuh. Aku bilang jatuh, jatuhnya ke kanan. Kalau Aku udah aku dikasih tau sama kreatif gue rasa nih. kalau aku bilang dia jatuh Kemana? ke hati aku. Andre yang Mama bener aja deh, sih, mana? jatuh, Ke kiri berarti lo ya. Iya, gua ke kiri deh. Ya udah, Udah, oke. kiri. Kita lihat tayangan selanjutnya. Hadiahnya apa nih? Ada hadiahnya. Oh my god, panjang banget. Nggak jatuh. Oh nggak jatuh ternyata. Apa kata nenek? Neneknya Nenek selalu Nenek jago benar. banget nih. Dia lebih tahu, udah punya Iya, cucu. nenek belum punya bilang cucu itu kan. enggak jatuh. Hei. Oke, lanjutnya. Jatuh, jatuh. Ini Jatuh, sih jatuh tuh didorong. Belum apa-apa dia udah. Dari mukanya nggak yakin nih kalau jatuh. Gue jatuh. Kan kata aku juga jatuh. Jatuh kan? Ini jatuh. Ini enggak. Enggak. Jatuh, jatuh, Enggak. jatuh. Enggak. Weh.
Jatuh. Lagi jatuhnya. Jatuh ini. Lagian iseng mainannya. Mainannya apa sih? Seru Ini di tapi mana ini. sih mainannya? Berarti Mbak Dona tebakannya ini ya, Oh, iya, tepat terus. Jangan-jangan Mbak Tapi Dona, dari 3 tepat 1. jangan Mbak Dona jadi panitianya kali gitu. Wow. Oke, udah pernah dengar seseorang inspiring juga nih, namanya Pak Soleh. Pak Soleh, aku Tukang sempat ojek yang tarifnya seikhlasnya. kelasnya. Aku pernah belum. baca di PET itu dan rame akhirnya di PET sampai diundang ke net. Coba kita lihat tayangannya ya soal oke. Pak Soleh ini. Semenjak ramai diberitakan di media sosial, seorang pengemudi ojek di stasiun Palmerah, Jakarta Pusat, Kustiarno Soleh atau biasa dipanggil Pak Soleh, banyak dicari orang. Cerita tentang tukang ojek dengan tarif seikhlasnya ini ditulis dan diunggah ke Facebook oleh Dewi Rahmayani. Beragam respon pun mampir ke halaman Facebook Dewi. Cerita menginspirasi ini pun akhirnya menular ke berbagai media sosial lainnya. Kini hampir tiap menit, telepon genggam milik kakek 9 cucu ini berdering. Baik panggilan dari calon pelanggan ataupun para wartawan yang mencarinya. Yang lainnya aja kan banyak tuh ngojek gitu. Tiap detik. Jadi apa itu bunyi terus saya kantongnya saya matiin aja udah pusing-pusing. Karena apa ya? Ganggu perjalanan saya. 15 tahun sudah profesi sebagai penarik ojek ia jalani. Meski usianya tak lagi muda, ia tak pernah menyerah dan mengeluh menjalaninya. Pendapatan berapapun tetap ia syukuri. Pendapatan 60.000. Sampai di rumah ya paling tinggal 20-30 gitu. Ya udah nggak bisa bergerak lagi. Kadang-kadang kan besok mau berangkat lagi. Ya saya paling kasih bini ya seadanya. Mama 15 ya. Dia terima 15-10 ya diterima. Di mata sang anak, Soleh memang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Tak heran jika bertahun-tahun sang ayah menerapkan tarif seikhlasnya bagi para penumpang. Bekerja dengan ikhlas, mandiri, dan penuh syukur menjadi dorongan utama Soleh dalam menjalani hari-hari senjanya. Farabi Ferdiansyah, Budi Raharjo melaporkan untuk NET. Nah, seperti itu ya. Sampai rumah paling sisa berapa? 30, 20. Pakai jajan, Pak. Bapak jajan mulu. Mungkin beli bensin Tapi kali. hebat Beli ya si bensin, Bapak beli ya, baik bensin. banget ya Karena kan sekarang seikhlasnya. lagi yang ojek untuk yang aplikasi Online, lagi online. wah lagi tren dan sudah mulai banyak yang meninggalkan. Ya, Tapi tapi ini luar biasa Pak ada Soleh Pak ini Soleh menjadikan kita sebuah inspirasi bahwa keikhlasan itulah yang utama. Betul. Buktinya Banget. sekarang Ya. dengan majunya aplikasi dan lain-lain. Karena Bapak kan umurnya tetap udah ada. tetap ada, umurnya 65 tahun kan nggak bisa ikutan. Iya, pesan Tapi buat nggak Bapak, apa-apa. Pak. Kalau lagi ngojek, matiin dulu handphonenya. Nanti setelah udah nganter orang, Bapak lagi istirahat, buka lagi handphonenya. Banyak Jadi tuh buang-buang orderan. buang waktunya sembari lihat telepon, Pak. Dan ini gara-gara ini ya akhirnya dia banyak tawaran kan, banyak Iya, yang nelpon. hebat. segala Itulah macam. kalau orang ikhlas ya. Iya, bahkan kalau nggak salah dia ditawarkan main film Avenger 5 kalau nggak salah. Avenger, kan. Tapi dia ditolak sih katanya. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi.